Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan kitab Nabi Isra dikatakan bahwa sisa-sisa kecil bangsa Israel yang pulang dari tanah pembuangan atas izin penguasa pada waktu itu berhasil kembali membangun bait Allah. Dan pembangunan itu dikatakan selesai dalam waktu 6 tahun. Semua terlibat, semua ikut serta, akhirnya pembangunan bait Allah bisa terjadi. Tetapi yang paling pokok dari pembangunan apapun adalah pembangunan yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka meskipun pembangunan bait Allah sudah selesai, umat Israel terus mengingat dan merayakan peristiwa mereka dibebaskan dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir menuju tanah terjanji yang disebut dengan peristiwa Paskah. Maka pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Paskah adalah saat-saat keselamatan. Paskah adalah saat-saat di mana Allah menunjukkan belas kasih-Nya sehingga bangsa Israel bisa selamat dari penjajahan, dari penindasan. Saya tadi cari di Google, Basilika Santo Petrus itu dibangun berapa tahun? Kalau tidak salah saya membaca, dibangun selama 125 tahun pada zaman Paus Urbanus. Basilika Santo Petrus termasuk pembangunan yang modern dibandingkan jauh ketika umat perjanjian lama. Perlu waktu lama, perlu biaya besar, perlu keterlibatan bersama-sama. Dan kita sebagai gereja yang hidup merayakan inti dari iman kita bukan Paskah perjanjian lama, tetapi Paskah Yesus Kristus yang telah wafat, yang menderita, yang wafat di salib tetapi bangkit pada hari ketiga. Kalau kita merayakan Paskah, kita merayakan saat-saat Allah melaksanakan keselamatannya kepada manusia. Maka kita adalah keluarga Allah, dan sebagai keluarga Allah kita dipanggil untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan gereja, gereja semesta, gereja kita yang hidup ini. Dengan begitu kita pantas disebut sebagai saudara-saudari Yesus, sebagai keluarga Allah. Maka seperti Yesus menjawab ketika ibu dan saudara-saudaranya mencari Yesus, Yesus menjawab dengan tegas, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Mari kita menjadi gereja yang berpengharapan, gereja yang terlibat, gereja yang menaruh iman kepada Allah, karena hidup ini
adalah perayaan yang bersumber dari Paskah Perjanjian Lama menuju puncak Paskah Kristus dan nanti Paskah di surga. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.